إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وألهمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Kita masih berbicara meneruskan surat Al-Baqarah. Kemarin kita berbicara tentang alif lam mim. Di dalam tafsir ini, tafsir Al-Iqlil, bahwa alif lam mim itu termasuk ayat-ayat tasabiyah. Diartikan Allahu a'lam bi muradihi bidzalik, yang tahu artinya hanya Allah. Tetapi di dalam tafsir-tafsir yang lain, tafsir Ibnu Abbas, bahwa alif lam mim itu diartikan, dijelaskan ibtida'u ismu Allah, permulaan nama-nama Allah. Alif Allah, lam latif, mim majid. Kemudian di dalam tafsir-tafsir yang lain bahwa alif lam mim dijelaskan sebagai satu mencari satu perhatian, karena Al-Quran ini adalah bahasa Arab, diturunkan di Madinah, di Mekah, bahasanya bahasa Arab, sehingga ketika dibicarakan, didengarkan kalimat alif lam mim, orang-orang itu memperhatikan ada apa ini. Kemudian setelah seseorang itu memperhatikan, dilanjutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini loh Al-Quran. Dzalika ayyuman ayat dan kitab. Ini loh Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Kemudian muttaqin juga kita sudah menjelaskan, menurut ini dan menurut tafsir As-Sawi, ada tingkatan-tingkatan takwal awal, takwal khawas, dan takwal khawasil. Maka dari itu marilah kita lanjutkan ayat 3 dari surat Al-Baqarah ini, yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina waqa'at
yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bil ghaibi kelawan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itu adalah gaib. Gaib itu mata tidak bisa melihat. Mata ini tidak bisa menyaksikan. Itu dikatakan gaib. Yang termasuk gaib itu apa? Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa yang termasuk gaib itu minal ba'si wal jannati wan nari wassirati wa ghairu kadzalik. Yang termasuk gaib itu adalah surga. Kita kan tidak tahu surga itu bagaimana, kita tidak tahu. Begitu juga dibangkitkan dari alam kubur, itu sesuatu yang gaib. Mata kita ini tidak mampu untuk melihat. Kemudian bisa perhitungan amal perbuatan manusia mulai balik kemudian meninggal, dihisab, dihitung untuk apa saja. Kemudian yang termasuk itu wasirat, jembatan yang menuju surga. Itu juga termasuk gaib. Tetapi kenapa kita kok percaya? Kenapa kita kok yakin? Karena diinformasikan di dalam Al-Quran. Ilmul yakin. Karena sesuatu yang tidak bisa kita saksikan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata, tetapi kita harus percaya. Kenapa kok percaya? Karena itu diinformasikan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Dikatakan mukjizat, siapa yang bisa membuat Al-Quran? Satu ayat pun tidak bisa, satu kata pun nggak bisa. Meskipun ahli bahasa, ahli syair, ahli apapun ditantang oleh Allah, kelanjutan dari ayat ini nggak bisa. Bahwa itu adalah menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah termasuk mukjizat. Sehingga itu semua alam-alam yang gaib kita percaya itu sudah diinformasikan di dalam Al-Quran. Sehingga kita yakin berdasarkan informasi dari Al-Quran yang disebut dengan ilmu yakin. Ada yang ilmu yakin, ada yang ainul yakin, ada yang namanya hakul yakin. Kemudian puncak daripada al-ghaib huwa ghaib. Puncak daripada sesuatu yang gaib adalah Allah. Sehingga kita percaya kepada Allah. Kenapa kita juga percaya kepada Allah? Itu semua diterangkan dalam Al-Quran. Begitu juga akal ini
ada yang namanya logika, dalil-dalil akli berdasarkan pikiran manusia yang sehat. Itu logika. Ini kan kacamata. Secara logika, jenengan bisa mengatakan bahwa ini ada yang membuat, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ada ini. Ini akal bisa terima, tapi akalnya akal yang sehat. Sehingga ada yang namanya dalil nakli dan ada yang namanya dalil akli. Dalil akli adalah berdasarkan pikiran manusia yang sehat, logika. Logika bisa menerjemahkan, logika bisa memberikan satu apa? Logis. Oh, masuk akal. Dibanding dengan panjenengan, dan itu semua diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau yang diterangkan di dalam Al-Quran itu namanya dalil nakli, dalil bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi puncak daripada Allah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan akal yang sehat, begitu juga dibuktikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini termasuk tanda-tanda indikator bagi orang yang takwa. Cirinya apa? Tanda-tanda orang yang bertakwa itu apa? Indikatornya apa? Cirinya apa? Antara lain yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini, tanda-tandanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya kepada al-ghaib. Kemudian yang nomor 2, wa yuqimunas shalah ayatuna. Yang nomor 2, tanda-tandanya orang yang bertakwa itu mendirikan sholat. Baik tentang syarat dan rukunnya, sholat yang dilakukan secara rutinitas terus-menerus, yang dilakukan sesuai dengan teori konsep yang namanya ilmu fikih. Begitu juga sholat dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang memberikan perubahan. Jadi sholat yang dilakukan dengan yang baik, sesuai dengan teori, sesuai dengan konsep fikih, itu menghasilkan perubahan. Al-Quran juga mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adanya perubahan, dulunya tidak baik menjadi baik. Dulunya menjadi orang yang emosional tinggi karena sholat, menjadi orang yang sabar. Dulunya sebelum sholat adalah menjadi orang yang pemalas bekerja, karena sholat dia semangat untuk bekerja. Karena bekerja itu adalah nilainya ibadah. Itu semuanya berangkat dari sholat. Makanya sholat ini secara teori gampang. Sholat subuh 2 rakaat secara teori, bacaannya ini. Tapi apa bisa sholat ini dilakukan dengan khusyuk
yang memberikan satu perubahan. Nah ini yang butuh belajar. Aku setiap kali sholat, tapi dengan orang lain kok tidak menghormati saya. Saya setiap hari sholat, tapi kok saya itu masih sering ngerasani. Saya ini setiap hari sholat, tapi saya dengan tetangga kok kurang bagus. Oh saya setiap hari sholat, tapi kok kurang peduli dengan yang lain. Oh saya setiap hari sholat, tapi kok saya sedekah kok emang. Nah ini berarti bukan sholatnya, tapi kita harus belajar bagaimana sholat itu memberikan manfaat perubahan yang tidak baik menjadi baik. Hadirin jamaah subuh majelis taklim Masjid Baitur Rahim rahimahullah. Imam Ghazali memberikan konsep, memberikan resep agar sholat yang kita lakukan ini bisa membawa konsentrasi, bisa membawa khusyuk, bisa membawa hadir. Yang pertama, Imam Ghazali memberikan satu konsep, memberikan satu resep sholat supaya bisa konsentrasi, antara lain yang pertama tafahum. Apa tafahum? Faham. Jadi kita belajar mulai dari takbir. Apa artinya takbir? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Selain Allah kecil. Kemudian berikutnya doa iftitah dihafalkan, belajar artinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bacaan yang ada di dalam sholat itu kita harus tahu. Kalau tidak tahu, moco, belajar, beli fasolatan. Kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai terakhir. Beli, tuku fasolatan paling 20.000 atau 100.000. Belajar. Nek kula panjenengan nek mboten maca, mboten belajar, kula sakit, mboten ada perubahan kapanpun. Karena usaha. Ketika seseorang itu tadi sholat paham, minimal ucapan lisan dengan ucapan hati harus sama. Kalau orang Arab paham langsung. Jadi rawan alhamdulillah kabiro, lisannya kabiro, hatinya melo kabiro. Itu kalau orang Arab. Tapi kalau kita ini orang Indonesia, minimal tahu apa kabiro itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membaca kabiro sampai terakhir, kalau sudah ngerti artinya connecting, ya, kalau di dalam ilmu ini IT itu adalah connect. Tapi ketika yang dibaca itu nggak tahu artinya, yang kelambian, oh eling iki, sembahyang Allahu Akbar yang tidak tadinya lali gak eling apa-apa, setelah sholat kok eling, oh iya ya eling. Oh menang itu aku kate lunga berangkat jam 6 metu iki sampai asar maghrib boleh. Jadi pada waktu maca kabira itu pikirane belambiak lunga berangkat sampai 5 menit.
Ghazali mengatakan tafahum. Fahamlah, ngerti yo apa yang kamu baca itu. Nah, itu mulai kita belajar. Ya, mulai buku-buku pasolatan selama itu diwaca di mumpung ada kesempatan hidup, mumpung masih umri, mumpung masih bisa membaca, sehingga nanti ketika ditanya malaikat, kamu tak paham sholat ini kenapa? Saya akan belajar. Apa gak ada perintah untuk belajar? Al-Quran mengatakan begini, males. Nah, itu yang salah kita sendiri. Kemudian setelah kabiro kita sudah ngerti artinya, kemudian Fatihah. Kemarin kita sudah berbicara Fatihah. Betapa hebatnya Fatihah itu. Semuanya yang diterangkan di dalam Al-Quran secara global sudah diterangkan di dalam Al-Fatihah. Bismillah sampai Ramadan. Kemarin sudah kita bahas sampai 5 Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sampai 5 waktu Jumat. Itu tujuannya apa? Supaya kita membaca Fatihah connect. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah. Sifat Allah Ar-Rahman. Di samping Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, itu sedikit kita belajar sehingga tafahum, kata Imam Ghazali, konsep supaya connect kita sholatnya itu adalah supaya memberikan suatu perubahan antara lain usaha yang kita lakukan adalah tafahum, memahami bacaan-bacaan mulai dari takbir sampai salam. Maka kan mungkin menjadi bermanfaat barokah khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Robbikal fa'nani barakatihi wa minal musnadi hurmatihi wa abidana fi tariqatihi wa mu'afatihi minal finani. Robbikal fa'nani barakatihi wa minal musnadi hurmatihi wa abidana fi tariqatihi wa mu'afatihi minal finani. Robbikal fa'nani barakatihi wa minal musnadi hurmatihi wa abidana fi tariqatihi wa mu'afatihi minal finani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ya Allahumma ighfir lana rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum